roti binyatin maksusotin imsakun an muktirin binyatin maksusotin. Yang namanya siam atau puasa ya, atau siam atau saum itu imsakun menahan diri ya, dari yang membatalkan dengan niat yang ditentukan. Kembali, namanya saum atau siam menahan diri dari yang membatalkan dengan niat yang ditentukan, itu namanya saum. Jadi ada ketentuan niat yang ditentukan ya. Dalam puasa Ramadan itu seperti kita niatnya nawaitu shauma qadin ya. An adai babi syahid Ramadhani hadis sanatin lillahi ta'ala ya. Artinya nawaitu niat saya, kalau dalam bahasa Chinese-nya ya, nawa itu fil madi, itunya jadi ya, itu jadi ada sauma. Kenapa disebut sauma? Dia jadi makmul, bukan saumi, bukan sauma. Makmul itu harus dinasabkan. Jadi niat saya puasa besok, niat saya godin itu besok. Ini jadi tertentu. Kalau kita niat puasa sunnah, harus tentukan niat puasa sunnahnya ya. Kalau misalnya kita puasa sunnah Senin atau Kamis ya, nama itu sama godin min yaumil isnaini atau min yaumil khamisi. Biasanya begitu nggak kalau kita niat puasa sunnah itu ya, nawa itu sama godin min yaumil isnaini min yaumil, terus kita min yaumil arafah misalnya ya, kalau di yaumil arafah ya, itu tinggal ditentukan. Jadi ada ketentuan yang ditentukan tentang niat puasa ya. Tidak semua nautu semua ini sahur Ramadan bukan ya. Jadi beda-beda tergantung niatnya. Nah ini kalau puasa ya, puasa Ramadan itu niatnya tidak boleh pagi ya, harus malam ya. Jadi setiap malam kita niat. Kalau misalnya di bapak-bapak kesiangan ya, belum niat nih, dari maghrib tidur plus dari buka sampai bangun subuh belum niat, maka itu tidak bisa puasa Ramadan. Walaupun kita niat tidak termasuk puasa, karena niat puasa Ramadan itu harus di tengah malam ya. Kalau kesiangan jam segini ya, belum makan apa-apa Pak, saya masih kosong perutnya, saya udah niat lagi puasa, nggak bisa, tetap tidak jadi puasanya. Beda dengan kita puasa sunnah. Pagi-pagi kita belum makan sampai jam 8, belum makan, belum minum ya. Mau makan gak ada yang dimakan, mau minum gak ada yang minum ya. Waduh gimana ini? Udahlah saya mau lihat puasa sunnah. Boleh ya. Kalau puasa sunnah itu boleh, walaupun kita tadi malam tidak niat. Itu bedanya ya. Jadi perbedaan yang niat, satu kalau puasa Ramadan harus di tengah malam ya. Kalau puasa sunnah boleh walaupun bukan tengah malam, dadakan ya. Karena di rumah atau di tempat kita lagi kosong, nggak ada makanan, nggak ada minuman, langsung aja niat, itu boleh ya. Perbedaan antara puasa Ramadan dan puasa sunnah. Kemudian puasa Ramadan itu mempunyai syarat wajib puasa ada 3. Yang pertama yaitu Islam, harus orang Islam ya. Menurut agama kita harus Islam. Yang tidak Islam tidak wajib puasa. Tapi mungkin kalau menurut hukum orang non Muslim ya, ada kewajiban mungkin menurut mereka, yaitu menurut mereka, bukan menurut Islam wajibnya ya. Yang kedua yaitu harus sudah balik, itu wajib puasa. Bagaimana yang belum balik ya,
itu belum mendapat kewajiban puasa, tapi diperintahkan untuk belajar puasa. Umur 7 tahun belum wajib puasa, laki-laki 10 tahun belum wajib. Baliknya laki-laki berapa Pak umurnya? 13, ada yang 12, ada yang 13, ada yang 15, ada yang 17, kemana itu? Ya. Berapa mereka? Nih, kalau menurut hukum fikih, baliknya umur laki-laki itu 15 tahun. Ya. 15 tahun, kalau menurut negara 17 itu menurut negara, kalau bisa dapat KTP balik katanya. Kalau menurut fikih itu 15. Mau dia ini punya KTP atau tidak, dulu sudah 15 tahun berarti sudah balik. Wajib hukumnya puasa untuk orang laki-laki. Kalau perempuan, baliknya itu tergantung daripada keadaan. Ada yang 12 tahun itu maksimal di umur, ya 12 tahun. Ada 9 tahun sudah balik kalau dia sudah mimpi keluar air mani. Walaupun dia belum haid, tapi sudah mimpi keluar air mani, itu sudah balik di umur 9 tahun. Ya, maka wajib puasanya, wajib sholatnya, batal wudhu kita bertemu dengan kita dengan perempuan yang sudah balik. Beda ya. Jadi kalau laki-laki 15, ya. Jadi takut ada maksud cerdas cermat di sini. Baliknya laki-laki berapa, baliknya perempuan berapa ya. Itu balik ya. Balik itulah kata bahasa Arab ya, kalau kita sudah bahasanya sudah nyampe. Ya, ketika kita dari rumah ke sini, ini balik nyampe ya. Balago asalnya. Balago yubaligu, baligol ya. Sudah nyampe. Kita sudah nyampe ke tempat itu balik. Kalau kita di Islam, balik itu sudah nyampe waktunya kewajiban. Yang ketiga, syarat daripada wajib puasa yaitu berakal. Yang punya akal. Kalau dia tidak punya akal, tidak wajib puasa. Berarti orang yang tidak merasa wajib puasa belum punya akal. Itu ya. Artinya ya, kita ini punya akalnya yang sehat. Semua punya akal, tapi belum tentu sehat. Nah, kita alhamdulillah diberikan kesehatan dalam akal kita, maka kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana merah, mana putih. Itu namanya akal. Ya. Akal, pikiran. Nah, akal inilah ya yang menjadikan kewajiban kita puasa Ramadan. Karena kita punya akal. Ini 3 ya. Tapi dalam satu keterangan di kitab Sunnah ya, itu bukan 3, ada 4 tambahannya. Ya. 4. Nomor 4 yaitu qudratu anis shaumi, ala shaumi, yaitu mampu melaksanakan puasa. Itu syaratnya. Bagi yang tidak mampu, tidak wajib puasa. Bagi yang tidak mampu, ya. Kalau kita masih kuat, masa kita tidak mampu puasa ya. Tidak mampu puasa dengan alasan-alasan tertentu yang tidak mampu banyak ya. Ada alasannya, yaitu karena faktor usia yang sudah sangat tua ya. Sehingga dia tidak bisa melaksanakan puasa. Apabila puasa itu jadi madorot ya. Jadi sakit, maka itu tidak wajib puasa ya. Tidak wajib puasa. Ada juga ya, karena keadaan ya dalam perjalanan ya, tidak kuat puasa, maka boleh untuk tidak puasa pada hari itu, tapi wajib qadha itu bayar. Atau sakit ya, sakit yang tidak bisa diobati, tidak perlu sembuh, maka orang yang sakit tidak wajib puasa ya, tapi dia nanti kalau sudah sembuh boleh diqadha, wajib diqadha atau bayar kifarat. Itu syarat ya.
Kemudian wajibnya ya, atau fardunya puasa ada 4 juga. Yang pertama niat. Ya, kalau syarat ini bedanya Pak. Ya, syarat itu harus ada sebelum pelaksanaan. Ya. Bapak mau masuk marinir ada syaratnya, siap itu namanya sebelum pelaksanaan syarat. Ya. Kalau fardu itu harus ada di dalam pelaksanaan. Maka fardu puasa itu ada 4. Yang pertama niat. Niatnya itu bil qalbi. Niat dengan di dalam hati. Tidak harus kita ngomong begini. Habis tarawih itu sama maulid ya, tidak. Yang penting kita ini niat ya. Niat saja dalam hati, tidak mengucapkan, itu sudah sah puasanya. Ya. Sama ya. Kita sholat, niat itu di mana? Hati. Di dalam hati. Bagaimana kalau kita tidak melapangkan niat, tidak usolli fardhu zuhri arba rakaat mustaqbil berarti ada nilai tanda. Sah atau enggak? Sah ya. Karena lapan itu bukan menjadikan fardu melapangkan niat. Ya, tapi niatnya yang wajib. Niatnya yang wajib, melapangkannya adalah sunnah. Dalam niat melapangkan niat sunnah, yaitu tujuannya untuk memperkuat hati. Ya. Maka bukan niat ketika kita usolli fardhu zuhri, ya, arba'a rakaatin mustaqbil berarti ada negara. Itu bukan niat belum. Itu melapangkan niat.